Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara yang sangat menginspirasi, yaitu Share It Inspirasi. Nah, kali ini sudah hadir inspirator ya bersama saya, dan ini betul-betul sebuah rizki ya dari Allah ya, sudah bisa menghadirkan beliau di sini. Ini karena beliau ini daiyah internasional. Beliau ini malang melintang bukan cuma di Indonesia, di Asia bukan, tetapi sampai ke ujung dunia mungkin ya. Nah, kita sambut aja langsung Profesor Dr. Murniati Mukhlisin MACC CFT IPE lah panjang. Karenanya kita panggil saja Madam Ani. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ini udah kenal Madam Ani lebih dari 10 tahun ini ya. Kita waktu itu sempat berjumpa di grup yang sama, sampai sekarang ada di grup yang sama ya. Dan beliau ini memang pejuang ya, seorang pejuang wanita yang berkiprah di dalam berbagai hal di urusan-urusan agama. Nah, tetapi banyak orang lebih secara image itu ke ekonomi syariah. Padahal bukan ekonomi syariah saja. Oh, perjuangannya kemanusiaan semua ya, Madam ya. Tapi ya orang lihatnya karena Profesor Madam Ani ini banyak berbicara tentang masalah syariah. Saya pengen tanya langsung, Madam. Ya. Sebetulnya apa sih yang mengkhawatirkan dari urusan ekonomi syariah di Indonesia ini apa sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erik dan tentu saja para pemirsa semuanya, senang banget bisa ketemu satu panggung dengan guru. Wah. Walillahilham. Alhamdulillah. Rasanya Madam ya seperti ya ketika masuk Islam itu. Ya. Madam itu terasa terpanggil ketika diajarkan satu panggilan ya, walau walaupun nggak pintar-pintar banget gitu kan, tapi semangat. Nah akhirnya sejak saat itu Madam ya qadarullah diberikan lingkungan yang memang bisnis dan juga ya, melanjutkan kuliah juga ke ekonomi. Atau akuntansi syariah. Memang jurusannya dulu juga ya. Akuntansi syariah ya. S2, S3, S4, S7, Linear, S-teler. Iya. Jadi tentang ekonomi syariah. Iya. Nah, itu dia makanya Madam merasa syariah ini asik. Kenapa? Sejak Madam berusaha untuk berdakwah untuk diri sendiri dan keluarga, ternyata kalau masuk pintunya dari bisnis dan syariah itu mempan. Oh gitu ya, lebih terbuka, lebih memudahkan. Gitu. Iya. Kenapa? Karena we talk about money. Oh iya, ya semua orang follow the money. Memang. Iya, memang. Madam juga ada binaan 5.000-an disabilitas. Oh, 5.000 ketika ngomongin literasi syariah, yang tunanetra melek. Yang tunanetra melek. Yang tunarungu dengar. Yang tunawicara ngomong. Istilahnya. Ya. Ketika we talk about money. Ya. Jadi bagi Madam, wah ini asik banget. Dan Madam udah coba nih di berbagai kalangan. Kalangan kelas yang the have maupun the have not. Itu kalau ngomongin soal duit, baru ingat sholat, baru ingat istighfar, baru ingat taubat. Kata Madam ini asik banget nih. Nah, jadi udah deh kata Madam, biarin orang lain mau dakwah yang lain. Madam maunya yang fokus tentang bagaimana mengelola keuangan secara syariah. Gitu ya. Terutama untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Ya. Jadi ekonomi syariah atau kita bicara tentang keseharian kita kan akan masuk ke dalam ekonomi kan. Nah, keberkahannya lah itulah yang kemudian akan membawa kaitan dengan rezeki dan lain-lain. Itu maksud Madam ya kan. Nah, jadi di Indonesia berarti hampir semua kalau kita ngomongin ekonomi syariah agak susah. Tapi ketika memang masuknya ke tema seperti itu baru mereka ngeh ya. Ya kalau kesehariannya dibenerin, halalan thayyiban, barokahnya, syariahnya itu masuk situ maksudnya Madam. Iya. Jadi kalau kita bicara soal ekonomi syariah, keuangan syariah,
kesannya kayaknya formal. Ya, kesannya kayak itu tuh urusan bank deh gitu. Urusan bank deh, conference lah, seminar, kelas-kelas, kuliah. Terus kayaknya kita di tempat yang pakai dasi harus ngomongnya, pakai kertas-kertas. But we don't really talk about it at home. Ya, harusnya kita ngomongin ekonomi itu dibumikan ke keluarga. Ya. Nah ini Madam baru nulis di koran nih, karena greget Madam. Yaitu bahwa Madam pingin kita itu mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah ini. Nah ini lagi mempraktikkan ekonomi syariah nih. Bikin kopi ya kan? Iya. Nah jadi kita pengen itu di keluarga dulu. Iya ya. Jadi mulai keseharian yang sederhana ya. Sederhana dulu, karena khawatirnya Madam ketika kita ngomong berbusa-busa di depan orang, ayo kita ke syariah, kita jangan mau praktek riba, bahaya ini nih, kita harus betulkan nih gaya hidup kita, harus gaya hidup halal segala macam. Tapi di rumah kita nggak ngomong itu, nanti Allah murka, kabura maqtan indallah. Takutnya, gitu kan? Makanya kita pengen terutama Madam lah, ingin keluarganya, anak-anak diajarin dulu, Madam tes dulu selama 24 tahun, 25 tahun menikah ini. Madam lihat anak-anak Madam, setelah Madam tes, kata Madam, Rasulullah SAW kan nggak ngediriin bank syariah, nggak ngediriin perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga syariah, tapi menghadirkannya di pasar-pasar di keluarganya. Betul. Wah, kata Madam mau buat itu ya. Nah, itu dia. Ya, jadi ya ini nih Sobat Syariah, ini penting sekali ya. Jadi begini. Ada seorang pemuda ketika saya bicara tentang kebangkitan ekonomi umat, waktu itu saya dikasih tema, saya bicara panjang lebar, seorang pemuda bilang gitu, ya bahwa ekonomi syariah nih beginilah begitulah, uangnya juga masih kecampur lah sama konven segala macam. Setelah panjang lebar dia bicara, saya cuma tanya satu, saya balik tanya, antum bicara seperti ini punya rekening bank syariah nggak punya. Tuh, kumaha atuh iya. Kumaha gimana caranya membangkitkan ekonomi umat? Tapi tidak ada landasan kita mau bergerak dengan sistem seperti apa. Nah, inilah yang membuat, nah itu tadi pertanyaan saya. Saya itu khawatir tentang masalah ekonomi syariah itu hanya menjadi diskusi. Diskusi hanya menjadi perhatian sebagian orang, perbankan dan lain-lain ya. Nah, tetapi dia tidak bisa diimplementasikan. Nah, menurut Madam di mana sih letak ininya gapnya gitu sampai orang-orang di rumahan yang ekonomi mikro itu nggak juga ngelakuin itu tuh kenapa? Gitu? Madam kemarin bicara di konferensi di ISEF di JCC. Ya, di JCC. Ada berapa ratus orang tuh yang hadir. Kata Madam, kita lagi bicara soal zakat dan wakaf. Madam tanya, ada nggak yang ngomongin zakat dan wakaf di rumah? Cuma 2 orang yang ngomong. Unjuk tangan. 2 orang ya? Dari ratusan? Ada nggak? Dari ratusan. Kalian ngomongin zakat dan wakaf ke anak-anak kalian di rumah. Baru sadar mereka. Pas Madam selesai ngomong, iya ya Madam ya, kita kan nggak ngomongin ini di rumah. Kumaha. Iya. Jadi kan bahaya kalau kita ngedakwahin orang gitu kan, tapi kita nggak ngelakuin. Orang gereja juga sebenarnya ada peribahasanya. Gimana? Do what you preach. Lakukan apa yang kamu dakwakan. Jadi kita ini sehari-hari kita tuh preaching, mendakwakan kan apapun, sekecil apapun, ya kan. Nah makanya Madam lihat perjalanan atau belajar dari perjalanan Rasulullah SAW dari sejak kecil, kemudian umur belasan, menikah, terus kemudian menjadi pedagang yang sukses, itu mempraktikkan syariah di semua sendi kehidupan. Nah artinya keberhasilan beliau salah satu kuncinya adalah mematuhi aturan-aturan Allah yang kalau kita sebut dengan syariah berarti secara muamalahnya sidik, amanah, fatona, tabligh itu ada. Dan rasanya ini kunci kita untuk sukses. Nah, ini nih, Madam ya. Ini kita tadi bicara di depan tentang bagaimana sebetulnya syariah ya. Saya tuh pengen gini, Madam. Ini nih anak-anak muda nih di depan kita semua nih. Iya. Yang mereka juga pengen tahu nih, Sobat Syariah juga pengen tahu. Aduh, ini profesor ini
saya pengen tahu keseharian saya supaya saya syar'i itu gimana sih? Nah. Saya dapat uang terus saya harus gimana nih gitu. Saya misalnya belanja online dan lain-lain supaya saya tuh jadi syar'i dan dengan itu saya berkah gitu loh. Gitu ya. Saya belanja misalnya mau ngopi, mau apa, ini saya tuh gimana sih masuk ke dalam kehidupan syariah tuh seperti apa sederhananya gitu loh. Aduh, ini memang ya kita ya karena kita kan tidak disalahkan juga ya keluarga-keluarga muslim kita. Di mana pendidikan kita di Indonesia masih sangat terpisah antara pendidikan agama sama pendidikan di sekolah-sekolah umum. Sehingga ketika kita bicara syariah kayaknya syariah gitu kan. Syariah kayak syariah. Kayaknya aku nggak kenal, kayaknya aku asing. Padahal dia sebenarnya tidak harus berada di setiap, siapapun punya keinginan mau jadi artis kah, tentara kah, siapapun harus belajar tentang syariah karena setiap hari akan ketemu. Nah, jadi Madam pernah juga nulis tuh, kata Madam, kan al-aslu fil muamalah ibahah. Ya, ibahah. Semuanya kan diperbolehkan. Boleh. Berarti yang nggak dibolehin apa nih? Ternyata cuma sedikit, Ustaz. Iya. Yang sedikit cuma 6. Ya kan, Kang? Apa Satu, tuh? nggak boleh ada elemen ribanya. Nah, ada nggak nih kita? Itu. Nah, kita lihat nih ya. Ada nggak nih riba? Gitu kan? Oh, nggak ada. Lah iya kan dia makanan. Iya. Tapi betul. cara ngedapetinnya, ada nggak nih elemen ribanya? Terus kedua, ada nggak gorornya? Ya. Atau nggak jelas, ngedapetinnya nggak jelas. Apa ya? Ya transaksinya abu-abu gitu. Nah terus yang ketiga, ada nggak nih maisir atau spekulasi? Ini ngedapetinnya gimana ya caranya? Kita teliti terus. Keempat, ada nggak nih dorornya? Nyakitin nggak nih kalau minum? Madam keselak nggak? Atau tiba-tiba berubah jadi cantik seketika, tapi setelah itu ngerusak kulit kita, gitu kan? Harus diteliti semua. Kelima, ada nggak ngezolimin orangnya? Tuh si Akang tadi udah dibayar belum gajinya? Nah jangan ganggu-ganggu aja ya. Tanya dulu Mbak Wulan udah, gitu ya. Nah jangan sampai keringetnya udah kering belum dibayar. Tiap hari dia nguntekin ini aja dah. Tahu-tahu belum dibayar gajinya. Nah itu kan ngejahatin orang lain. Nah kemudian yang keenam, ada nggak unsur haramnya? Ada nggak nih gulanya, tehnya? Wis, kalau kita punya ilmunya segitu, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi kita tadi udah dengar nih dari Madam nih ya. Dari orang Cina. Dari Madam nih ya. Bahwa sesungguhnya kita itu tidak akan terlepas ya dari urusan-urusan syariah. Makanya kalau pengen kehidupannya berkah, yang tadi tuh dari mulai ngopinya juga, ngopi yang syar'i itu apa sih? Ya kan? Nah, dari mulai kemudian kita mau beli baju yang syar'i itu gimana sih? Aduh. Jadi lebih membumi, lebih membumi lagi agar supaya ini berkah semua. Kayak misalnya acara nih, gimana sih supaya acara ini itu berkah? Nah, tadi masuk ke syariatnya nggak? Tadi Madam. Jadi kok kayak mau neteskan air mata ya. Ustadz mengingatkan semuanya itu, takut nggak kita? Takut nggak kita? Iya. Jadi kalau kita punya masalah sekarang, jangan-jangan Ustadz, karena doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, ditolak oleh Allah karena baju kita bukan berasal dari sumber yang Allah. Jangan-jangan tadi pagi kita makan makanan yang masih ada hak orang lain di sana. Naudzubillah min dzalik. Ustadz, itulah yang kita sesi nangis atau sesi apa nih Ustadz? Itulah yang membuat kita selalu meleleh ya. Karena apa? Apalagi kita nih, kita kan tahu ya, sebagian orang tuh tahu bahwa ada ayat-ayat yang kemudian menegaskan ya, yang kalau dengan sederhananya kalau kita terlibat riba itu ya, dosa riba itu seperti nauzubillah min dzalik ya, menjinahi orang tua atau ibu sendiri kan, nauzubillah min dzalik, seperti orang gila dan lain-lain. Nah tetapi kita ini ya tadi dalam keseharian ini tidak mukhlisin lahuddin, tidak memurnikan keseharian kita. Kok nama Madam disebut tadi? Mukhlisin. Iya, ada murninya juga. Ada murninya juga, murni hati ya. Jadi kita tidak memurnikan ini. Nah, inilah yang sebetulnya seringkali kita itu memohon sama Allah gitu ya, Allah saya ini pengen rezeki yang berkah, halal segala macam, tapi di dalam upaya kita tidak berupaya sungguh-sungguh, nggak faida farokta fangsob untuk memurnikan. Nah ini yang jadi masalah.
gitu ya. Dan nggak nyari ilmunya. Itu dia, dan nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Yang 6 ini simple sekali. Tapi iya. Satu semester 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan memang. Ada ujian tengah sama ujian akhir ya. Iya, itu dia. Itu dia. Aduh. Intinya memang bagaimana sih kita kalau sekarang itu saya tuh inginnya apa ya, membudayakan atau apa namanya, membiasakan ya bahwa kita tuh aware bahwa segala sesuatu tuh harus Allah ridho nggak gitu. Iya. Kan sebetulnya kalau kayak nih Sobat Share It ya, gimana sih bangun yang Allah ridho gitu. Allah. Gimana sih pakai baju yang Allah ridho, makan yang Allah ridho, kerja yang Allah ridho. Ya kan Allah, sebetulnya kan kita nyarinya kan kesana. Tahu nggak Ustadz, Medan masuk Islam itu gara-gara itu tuh. Gara-gara ini ya? Gara-gara ini itu yang tadi yang disebut tadi, yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur sama Islam. Oh jadi Medem itu kita mulai masuk nih ya, masuk ke hooknya bahwa dari Medem ini kan lahir itu sebetulnya secara fitrah ya sebagai Muslim lah ya, tetapi kemudian Medem tidak mengenal itu. Sampai akhirnya di umur berapa Medem itu baru ada agama Islam yang kemudian mengetuk hati. Inilah sayangnya Ustadz ngasih waktu cuma berapa menit, harusnya kan ini 2 jam atau 8 jam ini ceritanya. Itu dia. Yang ini saya cuma mau dijadiin hook, ini dikasih tahu juga, sama Sobat Share. Ini cuma ngehook aja. Oh, ngehook ya. Yang kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Istilahnya apa ya? Spill. Ya, spill. Di-spill aja dulu. Ya, spill, maaf ya. Aduh. Di-spill. Ya tadi ya, artinya banyak sekali ketertarikan Medem terhadap ajaran Islam. Coba mohon maaf ya, Medem sebelumnya beragama macam-macam, nggak ada tuh yang ngaturin kayak Ustadz tadi. Yang Ustadz bilang tadi, bangun tidur kita nih Allah ridho nggak? Doa, tidur seperti Rasulullah. Kadang ada mana tidurnya, tangannya disampingkan, ininya dimiringkan kanan ya, jangan kebalik ya. Terus nggak kayak gitu gitu kan. Waduh, pokoknya rapi banget ya. Terus kemudian nggak boleh terlalu tinggi tidurnya. Terus baiknya juga pastinya mengambil wudhu ya. Kalau usahakan bisa sholat dulu sebelumnya. Kemudian baca doa. Aduh, bangun tidur baca doa lagi. Ke kamar mandi baca doa lagi. Kaki kanan, kaki kiri diurusin. Pakai baju, tangan kanan, buka kiri. Aduh, kata Medem ini agama apaan sih? Kalau dulu ya di agama Medem sebelumnya, apakah Medem sebagai umat yang takwa juga di agama yang Medem juga memang Medem itu kan ada orang yang agama yang agnostik gitu. Tapi Medem benar-benar beragama mencari betul-betul. Iya. Bahkan Medem waktu terakhir waktu ya transisi gitu, Medem masih pegang ya ada salah satu budaya kami atau ya kepercayaan kami itu ke kuburan gitu kan. Pakai hiyo itu ya Medem masih transisi ya, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sudah mulai melafazkannya. Ya, karena pertama kita menghormati dulu, tapi setelah itu Medem baru jelaskan. Gitu ya. Jadi ya termasuk juga ya pernah aktif juga di gereja. Di gereja. Jadi ini Medem udah mencoba berbagai agama ya. Ini menarik sekali ya. Jadi kita masuk ke segmen ya di mana pencarian dari Medem itu seperti apa dan bagaimana pengorbanannya. Sebagaimana kita tahu ya, mualaf-mualaf itu masuk ke dalam keislaman itu tidak dengan cara yang mudah biasanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Share It. Alhamdulillah Sobat Share It ya, ini masih bersama Medem Eni nih. Menarik ya. Izin saya ingin sedikit mengulas masa lalunya Medem Eni ya, izin Medem ya. Sobat Share It, tahukah bahwa Medem Eni itu dulu mempunyai nama ya, nama lahir ya Medem Eni. Nama lahirnya siapa Medem? Silakan sampaikan. Ya, Medem itu bermarganya Mu. Jadi marganya Mu ya. Mukimni ya. Kayak Mulan itu ya. Mulan itu marganya apa? Mu juga kali ya. Mulan, Pak. Mukimni ya. Artinya apa Mukimni? Ya kalau Mu itu kan memang ya dari
marga mu kapcin, mu konghin. Tapi kalau orang mainland, orang di Cina sana mengasosiasikan justru dari Muhammad. Oh, mu itu iya, Muhammad. Walaupun kita nggak ada, nggak ada asal usul Muslim, nggak ada. Madam kan generasi ketiga dan keempat lah dari papa mama di Indonesia. Tapi nggak tahu tuh sampai ke ujungnya kan. Iya, karena kan dulu ketika ketika dakwah masuk ke dalam ke Cina zaman dulu kan sana. Iya, di daratan Cina itu juga di tahun berapa tuh? Sekitar 600, 700 sudah masuk situ. Udah dicari-cari memang tidak ada saudara-saudara lagi di sana. Ya mungkin karena perang waktu itu ya. Jadi kan yang datang papa itu keluarganya dari Bangka. Jadi dari pedagang atau pekerja timah. Yang dibawa ratusan lah orang dulu, ribuan kali ya dari daratan Cina ke Bangka. Kalau mama dari perang teh dulu. Ya. Jadi datangnya papa itu datangnya keluarga papa ya dari untuk bekerja timah. Kalau mama untuk bekerja teh. Ini yang pakai tongkang. Lari gitu kan. Dari keluarga lumayan keluarga berada karena buyut itu kakinya Meda masih ketemu kaki kecil. Kalau itu memang kalau bangsawan. Ya, jadi memang diselamatkan. Iya. Kok tahu sih? Ya sedikit-sedikit pernah baca nyoba. Sedikit-sedikit baca lah. Ya. Jadi memang dari situ Madam berkesimpulan bahwa buyut ini ketika didatangkan pakai tongkang itu termasuk yang diselamatkan. Jadi beda ya, dua haluan. Iya, papa pekerja, tapi lumayan juga dekat dengan penjajahan Jepang dulu ya, karena tukang montir mobil. Jadi bukan hanya pekerja timah saja, karena keahliannya juga mobil. Jadi kelihatan fotonya tuh masih ada foto pakai jeep gitu. Oh, keren. Lumayan lah. Iya, nah itu berarti dari keluarga Tionghoa ya. Kalau dulu kita banyak memang orang-orang Tionghoa itu memang dari Bangka, Manado ya, dari arah Sumatera Selatan gitu ya. Sumatera Utara. Tapi juga kalau di Jawa mah di Cirebon ya kan. Cirebon banyaknya gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi yang sampai kemudian Madam ini ya kita shortcut lah ya. Kisahnya dari kebudayaannya memang budaya Tionghoa dengan kepercayaan Tionghoa, kebiasaan kesehariannya, dan keluarga juga keluarga yang taat gitu ya. Apa Konghucu waktu itu? Iya, papa kami keluarga Konghucu, cuman karena waktu itu dilarang kan. Tahun 90-an, 80-an itu. Baru ya. Ya, jadi 70, 80, 90 itu nggak ada diakuin. Jadi kami nulis di rapornya Buddha. Oh, di rapornya Buddha ya, karena Buddha Hindu ya. Iya. Jadi Buddha, tapi setelah Madam sekolah, Madam di sekolahnya di Saperius, di sekolah Kristen. Di situlah Madam dekat dengan gereja. Kristen apa Katolik ya? Katolik ya. Ya cuman ya memang saat itu ya memang gapnya antara itulah ya. Kalau ketika kita sekarang alhamdulillah kita dari segi gap antara yang Muslim dan non Muslim udah makin baik ya. Kalau dulu itu Madam tuh kalau pulang dari sekolah dikatain Cina loleng, mati digoreng. Karena dulu memang ada. Jadi gini dulu itu ya, kalau Sobat Sheryl alhamdulillah ya, kalau sekarang kan nggak ini ya. Kalau dulu tuh ada rasis lah ya. Jadi ada sedikit banyaknya orang-orang yang kemudian banyak ngebully gitu ya. Kalau dulu itu ya. Tapi ya Madam akhirnya ya walaupun ya jadi nggak suka gitu ya. Tapi ya setelah itu melihat banyak yang mempraktikkan kebaikan, terus ngelihat cara sholatnya kok beda ya gitu kan. Jadi Madam melihat wah ini ada sesuatu yang Madam harus mulai memperhatikannya sejak kapan? Sejak balik lah ya, sejak ketika mama papa juga bertransaksi. Madam kan suka jadi saksi ya untuk transaksi modal dagang papa mama dan dagang. Terus ya istilahnya rentenir ya, atau menganakkan itu dari gereja tuh datang. Oh gitu. Katanya kamu nggak boleh katanya ngambil menganakkan uang gitu kan. Nah jadi Madam
ada irisan-irisan di mana kita itu sebenarnya punya prinsip-prinsip yang sama. Nah, tapi setelah Madam dalamin lagi, Islam itu yang menarik sekali karena kan kalau Madam dulu ya mungkin mudah-mudahan sekarang tidak lagi ya di gereja itu Madam duduknya di belakang karena masih anak-anak gitu kan, atau masih bukan termasuk keluarga yang berada ya. Kalau mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi ya. Nah, tapi kalau Madam lihat yang di masjid kok sama aja, yang di depan, di belakang nggak ada tuh ditanya atau kelihatan dari bajunya seperti apa siapa aja. Kalau dulu diaturnya seperti itu ya kalau dulu. Iya. Nah, jadi kebetulan mungkin ya kebetulan gereja yang Madam mengaturnya seperti itu. Nah terus Madam lihat juga banyak keunikan-keunikan dari papa mama juga ketika dagang sebenarnya sudah mempraktikkan apa yang non-ribawi ya, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Non-ribawi, kemudian juga bagaimana melayani pembeli dengan baik, dengan sopan. Itu kan memang itu service excellent itu biasanya di orang-orang Chinese memang. Jadi, terus kita kalau ada yang kembaliin nggak boleh kita bohong segala macam, timbangan. Wah kata Madam ketika masuk Islam, ini dia nih surah Al-Mutaffifin. Iya, betul. Ngomongin timbangan lah. Waktu kecil lah Ania itu timbangan harus anget-anget katanya. Harus anget-anget karena apa tuh kata Madam? Itu plastiknya tuh berat katanya. Berat katanya plastiknya. Jadi kamu kalau nimbang kan gula dulu kan nggak sekarang ada seperempatan, ada yang sasetan. Lah dulu mah 100 kuintal. Nah kita yang nimbangin. Madam tukang nimbangin tuh. Oh gitu. Kamu belat-belat katanya nanti pembeli nggak dibohongin. Waduh, Madam waktu belajar masuk Islam. Ini yang mama ajarin. Emang udah dipraktekin. Jadi keren. Jadi kalau kita sahabat syariat ya, kalau mau jadi pengusaha yang sukses ya itu. Iya, memang harus itu. Nah sekarang tertariknya waktu itu ya, kan wah ini punya temen kah, sobat kah yang kemudian orang Muslim yang kemudian tertarik gitu ya. Ya. Jadi Madam qadarullah suka ikut cepat-cepat ya, lumayan lah, pinter dikit lah gitu. Pinter banyak lah ya. Banyak. Jadi suka di TV, di TVRI dulu mah. Iya dulu ada MNC cerdas cermat dulu. Emang Ustaz ikutan dulu? Enggak pernah, tapi enggak pernah ikutan, tapi dari sekolah cheer up. Iya, dari sekolah tuh ada yang dikirim gitu. Jadi suka lihat gitu. Oh si ini nih gitu. Iya. Jadi Madam itu suka disuruh ikut lomba. Nah, belajarnya di rumah temen. Kok Madam liatin rapi banget ini temennya. Cium tangan, terus sholat bareng, senyum, ajak makan bareng. Madam perhatiin aja keluarganya. Pindah lagi ke keluarga lain. Teman Madam lihat dia cium tangan lagi ke orang tuanya. Terus dia rapi, dia ngomongnya baik-baik gitu, kayaknya tenang gitu kan. Pergi lagi ke teman-teman Madam yang satunya sama. Sampai sekarang teman-teman Madam itu masih terus kontak ya. Barusan ngunjungin dia ada di Cililitan. Oh gitu. Jadi Madam ini mualaf itu bukan karena menikah ya? Bukan ya? Jauh. Karena memang terpanggil untuk kemudian itu memilih Islam itu ketika membandingin Madam juga perbandingan dulu. Iya, pernah lihat dulu kita juga bagaimana Islam agama yang lain. Iya. Nah, setelah betul-betul itu ya Madam minggat ke Jakarta itu setelah tamat SMA. Nah, itu waktu tamat SMA terus bilang ke keluarga gimana? Saya mau masuk Islam. Namanya minggat mah enggak ada izin atau mah Ustadz. Jadi enggak pakai izin dulu langsung minggat? Kan minggat. Emang ada minggat. Ma, aku mau minggat ya kan kasihan atuh orang tua kumaha. Iya. Minggat makanya anak perempuan. Ini kan ceritain dulu. Kalau jadi orang tua kan aduh ini gimana anak perempuan semuhun atau makanya jangan ditiru ya pemirsa ya. Nah, jadi wah saya mau masuk Islam habis itu pasti nggak diterima gitu. Jadi Madam itu kan udah banyak agama tuh. Islam juga Madam. Ya. Itu kan kita juga orang tua tahu nih ini kita tuh multiis. Banyak agama termasuk Islam. Ya. Nah, jadi tapi Madam berontak. Kalau masuk Islam tapi masih sajenan. Nah, kata papa kan, nih, Ania, sini. Tuh, udah habis kan tehnya, kopinya? Udah dimakan sama dewa-dewa kita. Ya, Pak. Besoknya belajar tentang biologi fisika. Lah, itu mah namanya evaporasi. Evaporasi penguapan. Kata papa dimakan nama dewa. Arwah-arwah. Terus dia tuh, jeluknya itu tuh keling katanya jeruk.
Lah iya, jeruk kita taruh sini. Iya masih lama-lama juga Mengerut dia. Kering Jadi kayaknya ada beberapa hal yang Madam pikir ini kayaknya nggak masuk akal. Setelah Madam banding-bandingin, UI ini Islam keren abis. Gitu ya. Madam nggak pernah nyium tangan mama Madam atau yang bicara yang baik-baik ngomongin semuanya duit. Kan pedagang kan kita. Terus Madam udah pernah nggak konflik sama orang tua? Iya, justru karena konflik itulah Madam itu nggak konflik, mau tahu aja. Ini sobat Serit yang mau tahu. Sobat Serit yang mau tahu. Iya. Atau saya yang cerita aja deh. Ya, jadi ya Madam pikir waktu itu karena Madam kesel, koko Madam berjudi kan dulu forecast SD gitu. Iya. Kayaknya dia malas kerja, jadi nah itu dia. Kenapa tuh judi itu dilarang oleh Allah? Betul. Karena menjadikan kita berharap-harap, akhirnya nggak waras. Padahal Madam orang kecil, lu nomor berapa ya besok? Madam pengalaman, Madam waktu SMA juga jualan forecast. Jualan forecast? Lah, iya, sama SD-SB. Terus ada yang nanya gini, tadi malam mimpinya apa? Semut. Mau di mistik dulu. Kan gitu ya. Nanti dia beli, Madam kan jualan tuh Madam nulisnya berapa? 62. Kenapa 62 kata Madam? Oh ya gini. Katanya ini makin banyak orang nggak bener nih hari-hari. Terus mohon maaf, nanti malam-malamnya Madam yang tukang nyotirin. Waktu SMA tuh. Saking pengennya kuliah lagi pengen. Karena papa bilang, ayah, aneh ya jangan kuliah. Nih kalau kuliah, kerja sama orang nih kayak gini nih gajinya. Tiap hari kayak gini. Tiap bulan kayak gini. Betul nggak? Gajinya segini nih. Tapi kalau kita dagang, mau 2 gelas, mau 3 gelas. Itu filosofinya. Jadi Madam nggak boleh kuliah dulu. Harus dagang. Tapi karena Madam kekeh dan Madam pengennya, udahlah kalau nggak mau dibayarin, Madam kerjanya di forecast malam-malam jam 2 malam. Kan ada tuh jam 11 malam. Pengumuman nomornya 1, 3, 4. Ini ya buat Sobat Serit. Emang Ustaz pernah main? Enggak. Oh iya. Saya cuman pengen ngasih tahu ke Sobat Serit, kalian pasti yang milenial ini nggak paham. Nggak paham. Jadi yang namanya forecast itu adalah satu bentuk judi ya, SD-SB forecast itu yang kemudian dari mulai dulu zaman 500 perak, 1000 perak ya, bahkan 200 perak juga ada. Itu tuh beli kupon. Jadi nggak zaman online sekarang, kupon yang kemudian nanti angkanya ditulis ya. Ini yang main bahkan tukang-tukang beca, semua yang ekonomi mikro itu pada main gitu. Ya, nah. Nanti kemudian ketika mereka beli, nanti ada beberapa kali pengumuman yang nanti diputar seperti bola ya. Bola itu nanti masuk. Ustaz kayaknya kerja juga deh di sana. Kok tahu banget? Nggak, saya alhamdulillah, saya diselamatkan Allah, nggak pernah beli aja sekali, nyobain aja nggak. Tapi Ustadz tahu karena apa? Karena dulu teman-teman juga pada beli, pada lihat gitu. Ya, Ustadz tuh paling nggak suka tuh yang gitu-gituan gitu ya. Jadi alhamdulillah tahu tuh. Ada misalnya 7, 6, 5, 4, berapa nomor sih waktu itu paling banyak? Kayaknya 7 angka ada. Pokoknya kalau kalian belinya 2 angka aja 62, itu dapat 60.000. Nah, ada 2 angka, modalnya 3 1.000 angka ya, 4. Nah, itu tuh jadi mirip seperti mungkin judi online sekarang, tapi sekarang kan online ya, zaman dulu. Canggihan. Nah, gitu. Lanjut. Jadi setelah kerja di forecast. Iya. Terus akhirnya Madam udahlah kata Madam, Madam mau minggat. Tapi sebelumnya Madam udah berusaha untuk masuk ke kampus-kampus negeri gitu kan. Cuman memang tidak diizinkan oleh Allah untuk dapat dari program apa istilahnya namanya. Dulu ada Madam dapat PMDK. PMDK itu cuma orang-orang pinter doang. Kata Ustaz kan Madam pinter dikit tadi. Ya. Di PMDK itu hanya untuk orang pinter doang loh yang bisa masuk itu PMDK. Aja dah. Walaupun kepanjangan kita lupa ya. Iya. Ustaz panjangnya lupa. Ustaz kejarin nggak? Enggak. Oh maaf ya Ustaz. Jadi Madam tuh dapat, tapi Madam nggak ambil karena Madam pengen kan Madam di fisika, jadi pengennya ambil yang lain, akuntansi. Nah, jadi dari fisika ya? Saya juga dulu fisika S1. Kelihatan pinternya sih. Alhamdulillah. Tapi nggak jadi. Terus kemudian ngambilnya tapi ekonomi ya? Karena Madam kan jiwa dagangnya. Oh iya tadi ya. Nah tapi setelah minggat, setelah itu Madam karena kesel gitu kan, praktek ini maksiat, aduh macam pusing banget. Keselnya Madam. Itu ya? Keselnya itu Madam. Akhirnya Madam waktu itu dititipin kata Mama, nih ambil 36.000 kasih ke anti ya katanya tante. Engkim. Ya. Dari Batu Raja ke Lampung. Madam bawa uangnya tapi Madam nggak setorin. Madam beliin tiket kapal. Tiket kapal? Semohon.
minggat dari kemana nih? Padahal dulu cantik-cantiknya Ustadz, ya Allah, tamat SMA berani ya. Kebayang nggak ya? Tinggi semampai, mohon maaf ya. Jangan lihat sekarang ya. Kebayang nggak ini kalau oriental banget kan, cantiknya cantik oriental. Aduh, mohon maaf ya. Minggat ke Jakarta. Berani-berani. Itu dia, Madam kalau sekarang Ustadz. Sendirian. Ini Madam mau nangis nih. Tunggu Ustadz. Ya nggak salah. Sendirian. Karena apa Ustadz? Ustadz kalau minggatnya masa kampung. Kali aja ada teman. Ya memang saya ada teman. Gaya. Madam gayarin teman. Karena apa? Nih, Madam nggak bilang saya mau minggat. Oh nggak boleh dah sama orang. Jadi kata Madam mau ke rumah teman Madam. Nih, Om, anterin dong. Madam mau ketemu Nina di Cililitan, keponakannya. Jadi nggak curiga kan? Oke, ke sana dia nggak tahu kalau Madam minggat. Sampai di Cililitan, Madam numpang di rumahnya Nina. Kebetulan dia juga numpang sama omnya yang satunya. Wartawan Surabaya Post. Yang ngenalin Madam ke Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT. PT itu ya. Dan Yayasan Haji Karim Wi di Lotse. Itu tahun berapa sih? 91. Lulus SMA 91? Iya. 90 ya? Saya 89 soalnya. 91. Ya kelihatan lah Ustadz lebih tua dari jadi salah ngomong nih ya. Kenapa saya harus buka ya saya 89 ya? Saya 2009 lulusnya. Terus kemudian setelah ke situ ketemu sama komunitas ya. Nah setelah itu ditemukan dengan ibu angkat. Ini di belakang rumah Tiga Darah, rumahnya almarhumah Marisa Haq. Di belakang persis. Jadi Madam di sana di Tebet. Terus Madam tinggal di sana. Ya sebenarnya nggak diterima sih, katanya kamu ini, karena kan Madam ya mungkin karena cantik ya, mohon maaf ya. Terus kata ini kayak perempuan apaan sih gitu kan, minggat segala macam, ini pasti kayaknya ancang-ancang. Iya, terus kata Madam, tunggu aja, Madam kerja keras, Madam bersihin rumahnya, Madam beliau jatuh hati. Sering diajak ke ceramah-ceramah. Nah, ceramah-ceramah nanti silakan kenalkan nih mualaf katanya. Kalau mau bantu, asik gitu dong pakai kain gitu kan, duit ada 1000-an semuanya. Madam kaya raya tiap habis gajian. Syahadatnya di mana? Di PT. Di PT. Madam kan sebenarnya sudah mengakui Islam, cuman disyahadatkan lagi di mengakui Islamnya tapi kan di sana waktu di Batu Raja. Batu Raja. Jadi Madam di PT itu di Istiqlal. Nah, Istiqlal ya. Hebatnya Allah mentakdirkan Madam dekat dengan orang-orang yang soleh-solehah. Ini pentingnya Ustaz. Coba bayangkan kalau sebaliknya. Karena Madam tidak boleh tinggal di rumah omnya si Nina ini lama-lama. Lah dia juga numpang, rumahnya kecil di Cililitan, di pojok sana di Gang Ahmad. Gitu kan. Terus dia bilang, kamu nggak boleh lama-lama di sini, kamu lagi perempuan. Madam tidur di ruangan kerjanya. Oh gitu. Ini aja gelarnya gitu. Aduh, kayaknya ini ya. Jadi ya alhamdulillah dekat dengan Istiqlal. Baik, benar Madam ya. Saya tuh banyak pertanyaan tentang tadi ketika momen masuk ke dalam keislaman. Tapi sebelum Madam jawab, kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Share It.